Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa? Semoga selalu semangat dalam mengejar cita-cita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia ada dua jenis lembaga keuangan. Jadi kita bedakan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Yang pertama, ada peraturan terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/PUJK 03/tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/PUJK 05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Terkait dengan bank umum syariah bisa dibedakan dengan unit usaha syariah. Kalau kita berbicara tentang perbankan syariah, biasanya terkait dengan dua ini ya, ada bank umum syariah dan ada unit usaha syariah. Di mana letak perbedaannya? Kalau bank umum syariah merupakan bank syariah yang melaksanakan kegiatan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Sedangkan unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Jadi ada perbedaan mendasar kan. Kalau unit usaha syariah adalah ada bank umumnya, ada bank konvensionalnya kan, tapi dia juga punya unit usaha syariah. Terkait dengan ruang lingkup manajemen risiko BUS dan PUS kan. Yang pertama adalah penerapan manajemen risiko pada BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Sedangkan yang kedua, terkait dengan penerapan manajemen risiko pada unit usaha syariah dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha PUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada bank umum konvensional. Ini merupakan ruang lingkup manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan terkait dengan cakupan penerapan manajemen risiko, yang pertama adanya pengawasan. Yang pengawasan ini merupakan pengawasan yang aktif. Dari mana? Ada dari direksi, ada dari dewan komisaris, dan juga dari dewan pengawas syariah. Yang kedua, ada kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Yang ketiga, terkait dengan kecukupan proses identifikasi, ada proses pengukuran, ada pemantauan, dan ada pengendalian risiko, serta terkait dengan sistem informasi manajemen risiko. Pada era modern seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk berkembang sangat cepat, sehingga ini akan mempengaruhi pada sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, terkait dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Jadi ada pengendali internal yang bisa dimaksimalkan, sehingga manajemen risiko bisa diterapkan dengan baik. Terkait dengan risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah, ada beberapa risiko yang bisa muncul atau ada risiko yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah risiko kredit. Yang kedua adalah terkait dengan risiko pasar. Yang ketiga terkait dengan risiko likuiditas. Yang keempat ada risiko operasional. Yang kelima ada risiko hukum. Yang keenam ada risiko reputasi. Yang ketujuh ada risiko strategik. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Yang kesembilan ada risiko imbal hasil, dan yang terakhir adalah risiko investasi. Di mana ke-10 risiko ini menjadi perhatian khusus kan. Semuanya harus diperhatikan karena semuanya memiliki potensi risiko. Sehingga bank umum syariah dan unit usaha syariah bisa melakukan minimalisasi terjadinya risiko. Adapun kebijakan manajemen risiko terkait dengan penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
Yang ketiga terkait dengan penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat ada penetapan penilaian peringkat risiko. Yang kelima adanya penyusunan rencana darurat dalam bentuk atau dalam kondisi yang terburuk. Sedangkan yang terakhir terkait dengan penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Kebijakan ini diambil untuk memaksimalkan potensi-potensi yang bisa muncul terkait dengan risiko. Sedangkan terkait dengan manajemen risiko lembaga keuangan bukan bank, karena kita ketahui ya di Indonesia ini ada beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank. Bisa kita bedakan. Yang pertama adalah terkait dengan perasuransian, lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang asuransi. Yang kedua ada dana pensiun. Dan yang ketiga ada lembaga pembiayaan. Dalam penerapan manajemen risiko lembaga keuangan bukan bank melibatkan beberapa hal atau terkait dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris atau setara dengan dari lembaga jasa keuangan non bank. Yang kedua terkait dengan kecukupan kebijakan, terkait dengan prosedur, terkait dengan penentuan limit risiko. Yang ketiga, adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang keempat, terkait dengan sistem informasi manajemen risiko. Dan yang kelima, adanya sistem pengendali internal yang menyeluruh. Nah, apa saja risiko yang bisa muncul pada perusahaan asuransi umum, pada perusahaan asuransi jiwa, dan pada perusahaan reasuransi? Nah, yang pertama yang menjadi perhatian adalah dalam risiko strategi. Kita memperhatikan bahwa adanya persaingan, ketatnya persaingan akan menumbuhkan strategi yang berkembang. Strateginya akan dibuat secara berkala. Kadang yang namanya strategi itu bisa berubah tergantung kondisi yang ada. Yang kedua ada risiko operasional terkait dengan bagaimana kita menjalankan suatu kegiatan bisnis, terutama di bisnis bidang asuransi. Yang ketiga terkait dengan risiko aset dan liabilitas, terkait dengan risiko kepengurusan, terkait dengan risiko tata kelola, ada risiko dukungan dana dan risiko asuransi. Sedangkan yang kedua, potensi risiko yang bisa muncul pada perusahaan pialang asuransi, pada perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Yang pertama terkait dengan risiko strategi, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko kepengurusan, dan yang keempat ada risiko tata kelola. Dua, terkait dengan risiko dana pensiun, maka pihak dari lembaga keuangan dana pensiun harus memperhatikan adanya risiko strategi, adanya risiko operasional, adanya risiko aset dan liabilitas, adanya risiko kepengurusan, adanya risiko tata kelola, dan risiko dukungan dana. Sedangkan yang terakhir terkait dengan perusahaan pembiayaan, maka bidang manajemen risiko harus perhatikan terkait dengan risiko strategi, terkait dengan risiko operasional, terkait dengan risiko aset dan liabilitas, terkait dengan risiko kepengurusan, terkait dengan risiko tata kelola, jadi ada pengelolaan, terkait dengan risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan. Nah, ini merupakan beberapa risiko yang bisa muncul pada lembaga keuangan bukan bank. Alhamdulillah kita telah mempelajari terkait dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara perbankan dengan lembaga keuangan bukan bank dalam penerapan manajemen risiko. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan dan menjadikan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.